semua rumah sakit besar di bilangan Jakarta Selatan menjadi korban serangan cyber. Mereka nggak bisa ngebuka file dan meminta tebusan jika file itu ingin dibuka. Tentu ini menjadi hal yang konyol karena rumah sakit ini tuh bukanlah rumah sakit kecil, tetapi rumah sakit terkenal. Nah, hari ini saya telah ditemani oleh seorang cybersecurity consultant, Mbak Vira. Kita akan ngebahas tentang bagaimana sih keamanan cybersecurity di rumah sakit. Oke, Mbak Vira, terima kasih udah datang ke studio podcast kita hari ini. Semoga gak bosen ya. Amin. Oke, dari kasus yang pernah terjadi, siapa aja sih pihak di rumah sakit yang membutuhkan keamanan cyber seperti itu? Apakah hanya staf IT-nya aja nih? Karena kan yang mengalami kasus seperti ini biasanya di bagian IT, Mbak. Oke, kayak yang tadi Mas Rinov bilang ya kan, ketika terjadi serangan yang dirugikan tidak cuma rumah sakit staf IT-nya aja, tapi pasien-pasien tidak bisa berobat karena datanya tidak ada, harus reappointment. Kemudian juga para mungkin perawat dan dokter-dokternya juga tidak bisa melihat medical record si pasien tersebut gitu ya. Jadi tidak cuma si IT staffnya aja yang butuh keamanan cyber, tapi semua orang yang bekerja atau terhubung ke rumah sakit tersebut tentu membutuhkan keamanan cyber. Oke. Gitu. Sebagai sasaran empuk peretas, langkah apa sih yang harus dilakukan oleh rumah sakit untuk mencegah serangan nih? Oke, langkah yang pertama adalah setiap staf harus paham mengenai cara berperilaku yang aman dalam mengakses file-file atau terhubung ke internet. Yang kedua, rumah sakit juga harus bisa memilih layanan internet yang menunjang atau memproteksi mereka semua dari serangan cyber. Gitu, diantaranya adalah ISP yang sudah memiliki perlindungan dari contohnya Exitium, gitu ya. Jadi dia terlindungi ketika ada orang-orang atau pihak-pihak yang mengakses internet tapi tidak sengaja mendownload atau mengklik satu link yang dapat mengakibatkan serangan cyber. Gitu. By the way, Exitium ini punya produk apa aja sih yang kira-kira cocok untuk rumah sakit? Oke, untuk rumah sakit ini pilihannya ada dua nih sebenarnya. Yang pertama adalah Advance, yaitu adalah satu paket dari Exitium di mana itu secara otomatis terlindungi dari serangan-serangan tersebut tanpa adanya perlu memanage sesuatu ya, maksudnya memanage setting manual, kemudian juga mengambil data dari si antivirus atau endpoint security-nya ini gitu. Jadi IT staff-nya fokus aja kepada pekerjaan IT-nya, bukan cyber security-nya karena sudah terlindung oleh Exitium. Gitu. Nah, yang kedua mungkin ini pilihannya ketika IT staff-nya sudah banyak dan sudah memiliki divisi khusus cyber security. Saya tahu ada beberapa di Indonesia rumah sakit yang memiliki staf khusus untuk cyber security seperti ini. Mungkin dia mau memberikan perubahan-perubahan atau manage sendiri cyber security-nya, itu boleh pakai Exitium yang manage service. Gitu. Jadi MDR namanya, itu dia memang berfungsi untuk melindungi, dan kedua itu bisa di customize sesuai dengan kebutuhan dari instansi tersebut. Oke. Selain dari serangan ransomware nih, kita kan udah denger dua serangan tadi itu dinamakan ransomware karena dia minta tebusan dengan mengunci data. Biasanya serangan apa lagi ya, Mbak, yang kemungkinan terjadi ke depannya? Oh, itu banyak banget. Kalau misalnya Mas Rinov suka nonton gitu ya, banyak seri-seri asing terutama yang settingannya itu di rumah sakit, di mana dia harus si ambulan itu tidak dapat masuk ke rumah sakit tertentu karena dibilang penuh, padahal enggak gitu. Nah, itu kejadian nyata ada di Amerika seperti itu, di mana kalau di sana kan udah tersentral ya, ada 911 ya kan. Betul. Ketika kita panggil 911, dia menugaskan di rumah sakit mana yang akan menghandle pasien tersebut. Nah, karena ada serangan hacker, dia malah jadi bikin semua rumah sakitnya penuh.
Alhasil pasien-pasien yang tidak dapat ditangani Ditampung, dong gitu. Nah, di Indonesia pun bisa jadi seperti itu. Oke. Jadi ketika hacker main-main dengan data atau sistem penjadwalan gitu ya, itu bisa jadi semua poli penuh tidak dapat dilakukan, atau justru sekarang kan rumah sakit banyak terhubung ke alat-alat yang sudah elektronik. Di antaranya sudah terhubung ke internet. Bisa jadi gitu ya, hasil lab dirubah, iya, ya kan, itu benar-benar. berbahaya gitu. Jadi kalau ada Orang yang sehat alergi, jadi sakit. betul. Iya. Yang lebih parah kalau misalnya ada alergi, dibilangnya tidak alergi, itu kan bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Oke. Nah, tadi kita udah ngebahas nih, rumah sakit juga harus bekerja sama dengan perusahaan internet atau ISP yang bekerja sama dengan yang melindungi, khususnya melindungi jaringan wifi-nya nih. Nah, Internet, betul. seberapa penting sih sinergi antara keduanya? Oke, tentu itu sangat penting ya, karena mau nggak mau setiap kita melakukan hal di internet gitu ya, apapun itu kan terbuka nih, terekspos oleh para hacker gitu. Jangan sampai justru itu yang menyebabkan kita dapat dimasuki atau diserang oleh hacker karena internet kita tidak aman. Gitu. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya setiap internet itu terlindungi dengan teknologi seperti Exitium. Oke. Gitu. Jadi dari rumah sakitnya menggunakan dan ISP-nya juga menggunakan, jadi Yes. agar tercipta double perlindungan lah Ya, ya, seperti double itu. protection. Ya. Oke, terima kasih penjelasannya Mbak Vira. Oke, sinergi yang baik antara rumah sakit dan perusahaan penyedia layanan internet itu menjadi kunci untuk mencegah serangan cyber. Karena banyak banget kasus yang terjadi di Jakarta khususnya, udah 2 rumah sakit menjadi korban dari serangan malware. Nggak menutup kemungkinan terjadi serangan-serangan jenis lain yang akan menyerang rumah sakit. Oleh karena itu, dengan menggunakan Exitium, Anda dapat menciptakan proteksi double baik dari pihak rumah sakit maupun perusahaan penyedia layanan internet untuk menciptakan layanan keamanan ekstra agar mencegah hal-hal seperti ini terjadi lagi. Saya Renov Laksono Putra, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam.